and good morning guys. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sabun padat. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. We are the one and only. Kelompok 1 yang beranggotakan Arif Kurniawansyah, Farka Fitra, Ivan Nyoreans, Safira Anggarini, Aisyah Ramadini, Siti Nurhasana, Amar Syarif, Jabir Soji, Deka Syabina, dan Dika Anugrah. Pemaparan materi kali ini akan terbagi menjadi 5, yaitu apa itu sabun, proses pembuatan sabun, reaksi kimia yang terjadi, senyawa organik yang terlibat, beserta fungsi penambahan senyawa tersebut. Ayo kita mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah sabun. Sabun adalah salah satu produk yang biasa kita gunakan setiap hari. Sabun juga adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum, sabun berbentuk padatan atau batang, dan juga ada yang berbentuk cair. Sekelas info tentang sabun. Sabun dibuat melalui reaksi samponifikasi dari lemak padat dengan basa NaOH. Senyawa natrium dengan asam lemak yang terdapat pada sabun berfungsi sebagai bahan pembersih tubuh, busa dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Selanjutnya yaitu proses pembuatan sabun. Proses diawali dengan minyak dan larutan NaOH dimasukkan ke dalam mixer atau tangki berpengaduk. Proses yang terjadi pada tangki ini adalah reaksi saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Selain itu, di mixer ini juga ditambahkan air sebagai pelarut dan ditambahkan pula garam yang berfungsi untuk mempercepat proses pemadatan sabun. Bubur sabun yang dihasilkan dari proses reaksi saponifikasi tadi dialirkan menuju reaktor CSTR. Pada tangki reaktor ini ditambahkan zat perwarna, builder, dan parfum. Setelah melalui proses mereaksikan antara bubur sabun dengan zat adiktif seperti parfum, builder, dan perwarna, selanjutnya dialirkan ke cooler atau pendingin, di mana berfungsi untuk didinginkan atau dipadatkan. Oke, lanjut. Setelah sabun dipadatkan, kemudian dibawa ke mesin pemotong untuk dipotong bentuknya menjadi persegi panjang. Lalu, setelah sabun dipotong, selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses dryer atau pengeringan. Di tahap ini, sabun akan dikeringkan sehingga didapatkan sabun padat yang memiliki kandungan air yang rendah. Setelah didapatkan sabun yang memiliki kadar air yang sedikit, dibawa ke tahap percetakan. Pada tahap ini, sabun padat akan dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Lalu, setelah didapatkan sabun yang telah dicetak, maka dibawa ke proses wrapping. Di tahap ini, sabun akan dibungkus dan kemudian dimasukkan ke mesin packaging untuk di-packaging atau dikemas dalam kardus. Lalu disimpan di dalam shop inventory atau gudang penyimpanan. Next. Baik, kemarin kan kita udah praktikum kimia organik ya tentang sabun. Nah, dari praktikum kemarin kita bisa belajar tuh bagaimana sih kita bisa membuat sabun sendiri di rumah. Berikut merupakan diagram alir tentang sabun. Yang pertama itu siapkan NaOH, NaCl, dan minyak kelapa sawit. Yang kedua, larutkan dan panaskan NaOH dan minyak kelapa sawit pada beker gelas dengan temperatur sekitar 50 hingga 80 derajat Celcius.
Kemudian tambahkan NaCl dan lakukan pengadukan dengan batang pengaduk atau magnetic stirrer. Yang keempat, diamkan pada corong pisah hingga terdapat 2 fasa, yaitu sabun dan gliserol. Selanjutnya, pisahkan kedua campuran tersebut, di mana sabun sebagai produk utama, sementara gliserol sebagai produk samping. Setelah itu, hitung pH yang dihasilkan, karena pada sabun memiliki pH standar tertentu, agar ketika digunakan sabun tidak membahayakan bagi tubuh ataupun lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu reaksi pembentukan sabun, di mana dari trigliserida ditambah dengan NaOH. Trigliserida ini sebagai bahan baku yang digunakan untuk sabun, dan NaOH ini sebagai katalis atau sebagai reaktan. Kemudian akan menghasilkan sabun sebagai produk dan gliserol sebagai hasil samping. Yang berikutnya yaitu composition atau senyawa organik yang terlibat dalam pembuatan sabun. Yang pertama ada trigliserida, kemudian ada surfaktan, ada alkali, JMS, air, dan zat aditif. Yang pertama yaitu trigliserida. Trigliserida ini diperoleh dari pemecahan karbohidrat. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berbeda. Yang pertama yaitu caproic acid atau asam heksanoat. Yang selanjutnya yaitu palmitoleic acid atau asam palmitoleat. Lalu yang ketiga yaitu butyric acid atau asam butirat. Dari ketiga asam lemak yang berbeda ini, mereka diikat oleh gliserol tunggal agar bisa membentuk komponen dari trigliserida itu sendiri. Adanya kandungan asam lemak dari trigliserida ini menentukan karakteristik hasil dari sabun mandi, yang berupa banyaknya busa, kemampuan membersihkan kulit, serta kepadatan sabun. Selanjutnya yaitu surfaktan. Surfaktan bisa juga disebut sebagai zat aktif permukaan. Fungsi dari surfaktan ini sendiri yaitu mengurangi tegangan permukaan, sehingga meningkatkan sifat penyebaran dan pembasahannya. Dalam pembuatan sabun, surfaktan ini digunakan untuk membubarkan suspensi berair dari sabun-sabun yang tidak larut, yang mana apabila itu terkena permukaan atau kulit, sabun nantinya dari kandungan surfaktannya itu akan mengikat suatu hal yang memiliki perbedaan massa jenis dari air atau sabun itu sendiri. Selanjutnya yaitu alkali. Alkali ini biasanya digunakan untuk bahan pembuat sabun mandi. Biasanya alkali yang digunakan yaitu NaOH dan juga KOH. Pada pembuatan sabun kali ini yang digunakan yaitu NaOH. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan KOH, nanti hasilnya akan menjadi cair, di mana KOH ini memiliki kelarutan yang lebih tinggi atau kelarutan yang lebih besar daripada NaOH dengan air, sehingga hasil yang dihasilkan nanti akan lebih cair daripada hasil yang diperoleh daripada sabun dengan bahan alkali NaOH. Selanjutnya ada GMS atau gliserol monosetrea, merupakan bahan yang banyak digunakan pada produk-produk domestik. GMS ini juga memberikan efek lembut dan halus pada kulit. Gliserin digunakan sebagai bahan pengemulsi alami. Gliserin yang digunakan memperoleh emulsi yang stabil dengan tidak meninggalkan bekas licin. Selanjutnya ada air. Air sendiri adalah salah satu bahan yang paling sering banyak digunakan di produksi bahan apapun itu. Air merupakan pelarut penting dalam proses pembuatan sabun. Penggunaan air dalam pembuatan sabun diperlukan pengujian untuk mengetahui kualitas sabun yang dihasilkan. Lalu ada zat adiktif, ada garam, pewarna, dan pewangi. Oke, jadi itu dia komposisi dari sabun. Yang pertama itu bahan bakunya sendiri, itu ada trigliserida dan alkali. Trigliserida yang alkali inilah yang ketika direaksikan akan menghasilkan zat berupa sabun. Nah, untuk alkali pada sabun padat itu digunakan NaOH, sementara untuk sabun cair itu menggunakan KOH. Dan juga
Selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan ini untuk membantu mengemulsi dan jadi digunakan untuk pembuatan sabun. Selanjutnya ada GMS atau glycerin monostearat. Jadi glycerin monostearat ini sebenarnya merupakan reaksi samping yang terjadi ketika pembuatan sabun, yaitu glycerol dengan kata lebih singkatnya atau lebih mudah dicernanya. Nah, jadi glycerol inilah nanti yang akan dihasilkan juga sebagai reaksi pembuatan sabun. Glycerol atau glycerin ini sendiri biasanya digunakan kembali pada saat pembuatan pelembab kulit. Nah, kemudian ada air. Air ini merupakan pelarut penting dalam proses pembuatan sabun itu juga gitu. Jadi, tanpa air, proses pembuatan sabun juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Kemudian ada zat adiktif. Zat adiktif ini ada garam atau NaCl digunakan untuk membantu mempercepat pemisahan antara gliserol atau reaksi samping dengan sabunnya itu sendiri. Tanpa adanya NaCl, pemisahan antara gliserol dengan sabun itu sendiri akan berjalan dengan sangat lama gitu. Kemudian ada pewarna dan juga pewangi. Ini merupakan opsional. Misalnya kita memerlukan atau menginginkan warna sabun tersebut itu warna merah muda atau mungkin warna kuning, maka harus ditambahkan pewarna merah muda atau kuning itu tersebut. Selanjutnya juga ada pewangi, misalnya kita menginginkan wangi bunga, maka kita perlu menambahkan pewangi bunga pada saat pembuatan sabun tersebut. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita udah tahu ya apa sih itu sabun, terus gimana sih reaksi kimia yang terjadi, proses pembuatannya, senyawa organik yang terlibat, beserta fungsi-fungsinya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Goodbye.